Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, nomor induk mahasiswa 2023230004 dari kelas IPS 3 untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas saya mengenai koneksi antar materi, yaitu mengenai pendidikan dan nilai sosial budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga dapat menciptakan manusia yang beradab. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan adalah memerdekakan manusia, yang artinya manusia yang lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain atas kekuatannya sendiri. Selanjutnya adalah mengenai dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dalam hal ini yaitu anak-anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun di masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan untuk memilih jalannya masing-masing. Namun, peran guru menjadi pamong yaitu menuntun dan mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak-anak dalam menempuh jalannya masing-masing sesuai dengan keinginannya. Diibaratkan, anak-anak bukanlah kertas kosong yang harus diisi sesuai keinginan orang dewasa. Selanjutnya adalah mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan dasar pendidikan anak berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan kepada pendidik untuk mendidik peserta didik dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Misalnya, di abad ke-21, dalam hal kodrat zaman, pendidikan menekankan pada anak untuk menguasai keterampilan abad 21. Sedangkan kodrat alam dalam hal konteks lokal sosial budaya, peserta didik disesuaikan dengan lokasi atau kearifan lokal budaya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah ada budi pekerti dan sistem among. Untuk budi pekerti diartikan pada keselarasan hidup anak untuk dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang utuh, menjadi dirinya yang kemudian mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa dirinya tidak hidup sendiri tetapi hidup dengan orang lain. Sedangkan sistem among yaitu menitikberatkan pada potensi dan bakat peserta didik, sehingga guru membimbing dan menuntun peserta didik untuk dapat memaksimalkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya ada pendidikan dan nilai sosial budaya. Pendidikan dan nilai sosial budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pendidikan memiliki peran penting dalam internalisasi nilai-nilai sosial budaya kepada peserta didik. Dengan pendidikan yang baik, peserta didik akan memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai sosial budaya, sehingga mereka dapat berperilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari topik ini adalah: yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Metode ceramah masih sangat sering digunakan ketika menjelaskan materi. Yang kedua, masih menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang sama walaupun pada saat pembelajaran berlangsung kurang efektif. Kemudian yang ketiga, masih belum memperhatikan kebutuhan, kemampuan, minat, dan kurang memperhatikan keberagaman siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran kurang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, guru belum memiliki inovasi-inovasi yang cukup dalam merancang pembelajaran yang memerdekakan siswa. Kemudian yang kelima, guru masih berpandangan bahwa nilai akhir adalah segalanya dan harus mendapatkan nilai yang bagus. Padahal pendidikan tidak melulu soal nilai, tetapi adanya proses juga yang harus dinilai. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Beberapa hal yang berubah setelah saya mempelajari topik ini adalah:
Yang pertama, dalam pembelajaran, guru lebih memperhatikan aspek kebutuhan, minat, kemampuan, dan kondisi siswa sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kedua, pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik sehingga guru hanya menjadi fasilitator dalam pembelajaran untuk menuntun dan membimbing siswa dalam proses belajar. Kemudian ketiga, peserta didik dijadikan sebagai subjek dalam proses pembelajaran sehingga disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang keempat, pendidikan harus menerapkan sistem Among yang memerdekakan setiap siswa sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membuat siswa menjadi aktif dan bahagia ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kelima, menggunakan media, metode, dan strategi pembelajaran yang membuat kelas menjadi efektif, aktif, dan melatih pemikiran kritis siswa. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan di kelas agar dapat merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, guru harus meningkatkan kompetensinya. Kedua, guru harus menjadi teladan bagi semua peserta didik dan bisa menanamkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian ketiga, guru dapat memanfaatkan beberapa aplikasi maupun platform yang bisa membantu guru dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian keempat, guru lebih memperhatikan kemampuan, karakter, kondisi, dan kebutuhan siswa sehingga terciptanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kelima, guru membimbing dan menuntun siswa dalam mengembangkan minat, potensi, dan bakat yang mereka miliki. Yang keenam, guru akan menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan kondisi dan karakter siswa sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif. Yang ketujuh, guru membebaskan siswa untuk mengeksplor dirinya, membebaskan untuk bertanya, berpendapat, menyanggah, maupun memberikan saran dalam pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, guru akan mengapresiasi setiap pencapaian yang sudah berhasil diraih oleh peserta didik, dan guru juga akan membantu membimbing siswa yang masih belum tercapai pembelajarannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.